Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Bupia. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi kita pada pembelajaran kali ini. Kita akan membahas tentang menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster. Ini adalah pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 semester 1. Kompetensi dasar yang ingin dicapai pada pembelajaran kali ini adalah 3.4, menelaah pola penyajian dan kebahasaan iklan teks iklan, slogan atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pembelajaran dengan teknik pengelolaan kelas STAD, teknik penyampaian materi problem based learning, dan teknik berbahasa PQRS, siswa diharapkan dapat A. Mengidentifikasi minimal 3 pola penyajian teks iklan, slogan, dan poster dengan benar. B. Menunjukkan minimal 3 struktur teks iklan, slogan, dan poster dengan benar. Dan C. Menjelaskan minimal 3 kaidah kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster dari berbagai sumber dengan jelas. Melalui pembelajaran ini diharapkan siswa dapat memiliki sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, pola penyajian teks iklan, slogan, dan poster. Yang kedua, struktur teks iklan, slogan, dan poster. Dan ketiga adalah kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks iklan, slogan, dan poster. Kita bahas materi yang pertama ya. Materi yang pertama adalah pola penyajian teks iklan. Berdasarkan medianya, pola penyajian iklan dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama iklan media cetak. Karakter utama dari iklan media cetak adalah penggunaan bahasa tertulis di dalam penyampaian pesan-pesannya. Di samping menggunakan kejelasan dalam kata-katanya, iklan di media cetak mengandalkan desain grafis seperti warna dan bentuk huruf, tata letak, serta gambar-gambar. Jenis-jenis iklan media cetak adalah yang pertama iklan baris. Iklan baris adalah iklan yang pemasangannya berupa baris-baris. Biasanya adanya di surat kabar. Contohnya yang ada di dalam video ini adalah di sini contohnya iklan baris rumah dijual. Di sini berisi tentang dijual cepat rumah murah, luas bangunan 40, luas tanahnya 48, harga 200 juta dan masih bisa nego. Rumahnya sendiri terdiri dari 3 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Sisa belakang rumah ini masih ada 5 meter tanah dan sisa depannya ada 4 meter. Air artesis, lokasi perumahan Kelapa Gading Blok 1 nomor 2. Bagi yang berminat dapat menghubungi nomor handphone atau WA 0834 44 22211. Di dalam iklan baris ini terdapat sekali banyak singkatan-singkatan. Bisa kalian lihat di sini ya. Dijual CPT, dijual cepat maksudnya. LB itu luas bangunan, LT itu luas tanah. Harga di situ masih disingkat juga. Nego berarti dari kata negosiasi atau masih bisa ditawar. Ada KT untuk singkatan kamar tidur, ada KM singkatan kamar mandi. Kemudian ada singkatan lagi M, berarti itu maksudnya adalah 5 meter dan 4 meter. Ini merupakan ciri khas dari iklan baris. Banyak terdapat singkatan-singkatan dengan tujuan supaya iklannya lebih pendek.
Yang kedua adalah iklan kolom. Iklan kolom adalah iklan yang pemasangannya dalam media berupa kolom-kolom. Perbedaannya dengan iklan baris yang tadi adalah iklan kolom ini biasanya lebih besar ukurannya, kemudian juga selain kata-kata, di situ bisa ditambahkan dengan gambar. Di sini yang ditampilkan adalah contoh dari iklan penjualan mobil. Toyota termurah, New Avanza ready stock, free hadiah tanpa undian, DP murah dan angsuran ringan, proses cepat dan mudah, data bisa dibantu. Kami berikan servis dan harga yang terbaik, ready stock dan bisa tukar tambah. Yang kedua adalah pola penyajian iklan ini berdasarkan medianya adalah iklan elektronik. Iklan elektronik merupakan iklan berbasis perangkat elektronik yang mencakup beberapa unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah iklan radio. Iklan ini mengandalkan efek suara, baik itu berupa tuturan, musik maupun bunyi-bunyi. Yang kalian tahu juga kan kalau radio itu tidak ada gambar ya, jadi hanya benar-benar mengandalkan suara saja. Yang kedua adalah iklan televisi. Iklan ini mengandung suara, gerak, dan gambar. Kalau iklan seperti ini biasa kita lihat dalam keseharian kita. Yang ketiga adalah iklan film. Iklan film yang tersaji dalam judul film atau produk sinema. Iklan film biasanya muncul sebelum film utama diputar. Oke, selain dari 3 jenis iklan elektronik ini yang sekarang ini sangat sangat lebih banyak kita lihat juga adalah iklan yang ditayangkan di internet. Iklan di internet ini hampir sama dengan iklan di televisi. Jadi iklannya tuh lebih bebas, mengandung suara, gerak, dan gambar-gambar. Selain di internet, sekarang ini banyak sekali iklan-iklan yang beredar yang bisa kita lihat di aplikasi-aplikasi ya, seperti Instagram, Facebook, maupun di aplikasi WhatsApp. Selanjutnya menurut isinya, iklan diklasifikasikan dalam 3 jenis, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah iklan pemberitahuan. Iklan ini lebih fokus pada kepentingan untuk memberitahu halayak mengenai suatu hal, baik itu yang berupa peristiwa, keadaan, atau hal lainnya. Iklan jenis ini umumnya dipasang oleh perorangan atau suatu keluarga. Selain oleh perorangan atau suatu keluarga, biasanya juga dipasang oleh perusahaan untuk memberitahukan sesuatu. Di sini contohnya adalah pemberitahuan dari PT Beton Perkasa Wijaksana. Di sini disampaikan bahwa ada hasil rapat umum pemegang saham luar biasa PT Beton Perkasa Wijaksana. Dengan ini diberitahukan kepada para kreditur PT Beton Perkasa Wijaksana bahwa RUPS LB yang diselenggarakan di Jakarta pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 telah diputuskan sebagai berikut, yaitu menyetujui pengurangan modal setor perseroan dari 40 miliar menjadi 36 miliar. Atas pengurangan modal setor perseroan, maka menyetujui untuk mengubah pasal 4 ayat 2 anggaran dasar perseroan untuk disesuaikan dengan perubahan tersebut. Demikian hasil RUPS LB ini diberitahukan untuk diketahui. Jakarta 6 Juli 2018, Direksi PT Beton Perkasa Wijaksana. Itu adalah contoh pemberitahuan dari sebuah perusahaan. Kalau pemberitahuan dari perorangan atau keluarga, biasanya pemberitahuannya tentang kehilangan anggota keluarga, atau ada anak yang hilang, atau ada anggota keluarga mereka yang hilang, atau juga pemberitahuan apabila ada yang meninggal di sebuah keluarga. Yang kedua adalah iklan layanan masyarakat. Iklan ini bertujuan memberikan penerangan atau penjelasan kepada masyarakat. Yang ditampilkan di contoh adalah iklan layanan masyarakat
yang mengingatkan khalayak untuk stop atau berhenti merokok dan mengingat bahayanya. Di iklan tersebut dijelaskan kandungan dari rokok itu apa saja, kemudian bagaimana juga caranya untuk berhenti merokok. Yang ketiga adalah iklan penawaran. Iklan ini bertujuan untuk menawarkan produk atau jasa. Iklan penawaran jasa disebut juga dengan iklan niaga dan iklan lowongan pekerjaan. Kalau iklan lowongan pekerjaan biasanya banyak dalam bentuk baris seperti tadi yang dicontohkan di iklan baris ya. Kalau tadi itu contoh untuk menjual rumah. Yang di sini ditampilkan adalah contoh iklan produk minuman. Di sini terdapat isinya adalah kini di Indonesia oren nomor 1 di dunia Florida Oren, Floridina Press to the Top. Itu isi iklannya. Pola penyajian slogan. Pola penyajian slogan sangat berbeda dengan iklan. Kalau iklan itu banyak sekali pola yang bisa kita pakai ya untuk menyajikan sebuah iklan. Kalau slogan ini selalu disajikan dengan satu kalimat ringkas. Namun ada juga beberapa slogan yang disajikan hanya dengan satu kata. Sesuai dengan pengertian slogan yaitu perkataan atau kalimat pendek yang bertujuan untuk menginspirasi dan memotivasi. Semakin pendek suatu slogan, biasanya semakin mudah diingat oleh khalayak. Untuk slogan ini biasanya ada semboyan hidup, ada juga slogan yang mengingatkan atau untuk sebuah produk. Di sini yang tampak adalah iklan sebuah produk. Produknya bernama KitKat. Slogannya adalah ada break, ada KitKat. Biasanya semakin pendek, semakin khas, orang akan semakin gampang, semakin mudah juga untuk mengingat slogan suatu iklan ya, suatu produk. Biasanya slogan ini bisa muncul berdiri sendiri atau juga bisa ada dalam bagian sebuah iklan, seperti contoh yang tampak ini. Yang selanjutnya adalah pola penyajian poster. Pola penyajian poster. Poster disajikan dengan lebih bebas dibandingkan dengan slogan. Ada poster yang hanya berisi gambar atau satu simbol. Ada poster yang hanya berisi teks yang besar-besar. Ada pula poster yang menggabungkan gambar atau foto dengan teks. Sebagian besar poster yang kita lihat biasanya berupa gabungan gambar atau foto dengan teks. Di sini contoh posternya adalah "Aku Cinta Produk Indonesia". Kata-katanya singkat tetapi jelas maknanya untuk mengajak yang melihat poster ini mencintai produk Indonesia atau produk dalam negeri. Di sini di posternya digambarkan sebuah gambar bendera yang dipegang oleh oleh tangan ya. Maksudnya Indonesianya dalam genggaman gitu. Jadi produk Indonesia ini memang harus dicintai oleh masyarakat Indonesia pada awalnya. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas adalah struktur teks iklan, slogan, dan poster. Yang pertama adalah struktur teks iklan. Struktur teks iklan, sebuah iklan yang baik itu harus terdiri dari yang pertama adalah pengenalan produk. Bagian ini dapat juga disebut sebagai judul teks. Yang kedua ada pernyataan persuasif, berisi pernyataan yang mendorong pembaca atau pendengar berbuat sesuatu. Bagian ini biasanya berupa pernyataan tentang kelebihan produk yang ditawarkan. Yang selanjutnya adalah struktur slogan. Slogan ini apabila slogannya berbentuk slogan suatu produk, biasanya ada judul, yang kedua ada nama produknya, yang ketiganya adalah penjelasan tentang produk.
Yang selanjutnya adalah struktur poster. Struktur poster terdiri dari pertama, wajib mempergunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang kedua, susunan kalimat poster harus singkat, padat, jelas, tetapi berisi. Yang ketiga, poster sebaiknya dikombinasikan dengan bentuk gambar. Poster harus mampu menarik minat halayak. Materi yang terakhir pada pembelajaran kali ini adalah kaidah kebahasaan, teks, iklan, slogan, dan poster. Kaidah kebahasaan yang ada di dalam sebuah teks iklan, slogan, maupun poster adalah yang pertama, kata-katanya bersifat persuasif, rujukan, atau dorongan. Ini sudah jelas ya, karena iklan, slogan, dan poster itu adalah teks yang berbentuk teks persuasif. Kemudian pernyataan yang muncul di dalam sebuah teks iklan, slogan, dan poster itu adalah pernyataan imperatif. Jadi pernyataan imperatif ini adalah pernyataan yang berisi permintaan, ajakan, dorongan, atau larangan. Biasanya ditandai dengan kata-kata ikutilah, hadirilah, nikmati, ayo, marilah, dan lain-lain. Yang ketiga adalah bahasa yang digunakannya harus sederhana, mudah diingat, dan dipahami. Biasanya kalimat yang panjang, berbelit-belit selalu dihindari dalam iklan. Justru bahasa yang akrab di tengah-tengah halayak itulah yang sering digunakan di samping memberikan kesan positif tentang produk ditawarkan. Pilihan kata yang berima dan memiliki banyak persamaan bunyi juga merupakan pilihan penting di dalam bahasa iklan. Di samping itu bahasanya harus singkat sehingga mudah diingat oleh halayak. Video pembelajaran kali ini sudah selesai sampai kaidah kebahasaan. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga hari kalian luar biasa. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.